Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha' mardatillah thawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali. Ya, terakhir kita membaca daripada sunnahnya Jumat, ya, sunnahnya salat Jumat. Salah satunya walubsul bid, ya, atau memakai pakaian putih, dan itu termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW yang mahjurah. Mahjurah itu apa? Terkadang ditinggalkan sama masyarakat. Makanya terkadang kalau di sholat Jumat masyarakat itu beragam. Nah, padahal di hari Jumat itu harinya pakai pakaian putih. Nabi Muhammad SAW itu paling suka pakaiannya gamis dan paling suka warna putih. Kalau seandainya hari Jumat, maka Nabi Muhammad SAW itu punya pakaian khusus yang digunakan di hari Jumat. Ya, jadi kita pun kalau seandainya mau ngikuti Nabi Muhammad SAW, maka kita juga harus menyediakan pakaian yang digunakan untuk hari Jumat. Ya, pakaian putih, baju koko putih, sarungnya putih, baju dalemannya putih, kopiahnya putih, ridaknya putih. Itu termasuk sunnah yang mahjurah, yang kadang itu ditinggalkan. Kita pernah itu di Hadramut di Yaman. Ya, meskipun sudah belajar, ya, termasuk daripada sunnah pakai pakaian putih, tapi terkadang tidak diamalkan sampai kita berangkat ke Hadramut. Ya, kita pun pakai ketika hari Jumat, ya, pakaian yang di hari itu kita pakai lagi untuk berangkat sholat Jumat. Sehingga salah satu senior kita, guru kita itu menegur kita setelah sholat Jumat. Ya saudaraku, apakah kamu itu tidak punya baju putih? Ya, kenapa kok tidak pakai baju putih? Ya, kita katakan tidak, ada baju putih, cuma kita tidak gunakan memang. Kemudian dikasih tahu, ya, bahwasanya termasuk daripada sunnah Jumat itu pakai pakaian putih. Besoknya hari Jumatnya lagi, saya perhatikan satu masjid itu di Tahrim semuanya pakaian putih. Ya, jadi setelah itu baru sadar, oh ternyata mereka itu ketika belajar mereka betul-betul mengamalkannya. Ya, jadi kalau seandainya apalagi khotib, maka lebih ditekankan lagi pakai pakaian putih. Wa tandhif, dan juga disunnahkan untuk apa? Membersihkan diri, ya, dengan memotong kuku, memotong bulu kemaluan, memotong bulu ketiak, menipiskan kumis, ya, itu termasuk khisal fitrah, ya, yang itu tidak ada di agama selain agama Islam. Bahkan urusan perbuluan itu di Islam itu dianjurkan, ya, untuk dibereskan, untuk dibersihkan. Maka jangan sampai kita itu membiarkan bulu kemaluan kita itu lebih daripada 40 hari tidak dicukur, ya, karena itu termasuk apa? Yang makruh. Dan bagusnya di hari Jumat kita membersihkan, ya, daripada kuku kita, ya, kalau seandainya panjang maka dipotong, biasanya setiap 2 Jumat sekali, karena biasanya kalau misalkan 1 minggu sekali belum tumbuh, ya, tapi kalau seandainya ada seorang yang tumbuhnya cepat, ya, 1 minggu sekali. Tapi kalau seandainya normal, ya Pak, 2 minggu sekali, ya. Nabi Muhammad SAW beliau memotong kuku setiap 14 hari sekali, ya, atau bisa kita katakan 2 Jumat sekali, ya.
sehingga itu termasuk yang disunnahkan. Wa tatayyub, dan disunnahkan untuk memakai parfum, minyak wangi, itu juga disunnahkan ya bagi orang yang mau berangkat hari Jumat ya, mandinya juga mandi yang bersih, kemudian memakai parfum yang terbaik untuk berangkat ke masjid, dan itu termasuk disunnahkan. Nabi Muhammad SAW itu beliau senang sekali yang namanya parfum ya, termasuk yang paling disukai Nabi adalah parfum. Padahal Nabi Muhammad SAW itu seorang yang keringatnya itu bau wangi, aromanya Nabi Muhammad SAW itu wangi. Tapi Nabi Muhammad SAW itu paling suka yang namanya minyak wangi, dan yang paling disukai oleh Nabi adalah misik atau minyak kasturi. Minyak kasturi itu berasal daripada menjangan ya, atau rusa ya, yang dia itu sakitnya itu seperti darah, dia berasalnya itu dari darah ya, kemudian dia menggumpal jadi kayak bisul ya. Itu rusa itu kalau misalkan sudah matang itu harus dicabut terlebih dahulu. Kalau seandainya enggak, itu rusa atau menjangan itu dia gatel. Kalau gatel dia gesek-gesek ke ke batu yang panas sehingga pecah. Nah, ketika pecah itu wanginya luar biasa. Nah, ketika sebelum pecah itu diambil, itu namanya minyak kasturi atau misik, makanya itu mahal ya. Itu yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada kata boros kalau seandainya mengeluarkan harta untuk minyak wangi. Nah, jadi kalau khusus bab minyak wangi itu tidak ada kata boros. Kalau selainnya ada kata boros, tapi kalau bab minyak wangi maka tidak ada kata boros. Makanya sebagian para salafun saleh mereka itu memang betul-betul mencari minyak kasturi yang bagus ya, atau minyak gaharu, biasanya dari Kalimantan, dari Lombok itu ada yang dari kayu gaharu asri ya. Mereka biasanya mengeluarkan banyak itu untuk minyak wangi. Dan kalau seandainya kita itu punya guru ya, kalau kita punya guru seorang yang alim, kita mau ngasih hadiah ya paling bagus minyak yang mahal, itu pasti beliau itu senang ya, pasti senang, karena ya beliau pakai terus-terusan ya. Dan jangan kita ngasih minyak wangi ya, ke guru kita, kadang beliau sudah makaiannya itu minyak wanginya yang mahal. Nah, kita pakai minyak wangi 10 ribuan kemudian kita colekkan, akhirnya rusak. Nah, guru-guru kita itu tahu kalau seandainya menolak minyak wangi itu makruh ya, jadi serba salah ya. Kalau mau diterima minyak wanginya yang tadi misik itu udah mahal, itu akhirnya jadi rusak ya. Akhirnya biasanya dikasih punggung atau di mana ya, karena mereka itu betul-betul ya mengeluarkannya ya, untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW ya. Wal masyi bisakinah, dan jalan dengan apa? Dengan jalan itu tidak tolah-toleh, sakinah. Ya, ini termasuk yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai ada orang yang di akhir daripada sholat karena takut kehilangan satu rakaat atau takut kehilangan jamaah, maka dia itu lari untuk menuju shaf. Itu Nabi Muhammad SAW itu ngelarang ya, hendaknya kalian itu mendatangi sholat dengan sakinah wa waqar, dengan ya tenang, tidak menoleh-noleh, tidak lari ya, tidak ya, yang namanya akhirnya menghilangkan yang namanya kesopanan ya. Itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Kalau seandainya kita datang, kita buka pintu dengan pelang, kemudian kita jalan normal ya. Kalau seandainya kita dapat satu rakaat, alhamdulillah. Kalau seandainya kita tidak dapat satu rakaat, maka kita tinggal tambah lagi satu rakaat ya. Jadi jangan sampai seseorang itu yang ingin melakukan sunnah tapi meninggalkan sunnah yang lain. Wal ishtighal bi qira'atin aw dzikrin fi tariqi wa fil masjid ya. Dan juga ketika berangkat menuju masjid, maka sibukkan dirinya itu dengan membaca Al-Qur'an atau dengan berzikir. Kemudian ketika sampai masjid pun juga disunnahkan banyak berzikir
Ya, salah satunya doa menuju masjid. Ya. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadha ilaik fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'ah bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik nas'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilni jannah wa taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Karena amal yang paling bagus yaitu ketika seorang itu melangkahkan kakinya ke masjid. Nah, ketika membaca doa menuju masjid itu bentuk tawasul dengan amal soleh. Ya, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi mamsyaya hadza. Ya Allah, saya meminta berkat keagungan perjalananku ini untuk menuju masjid. Karena ini termasuk perjalanan yang agung. Ya, kalau seandainya kita bahas daripada fadilahnya, setiap kita itu berangkat sampai pulang Allah Subhanahu wa taala itu menyediakan jamuan ya, di surga. Kita berangkat, Allah Subhanahu wa taala siapkan jamuan. Kita pulang, Allah Subhanahu wa taala itu menyiapkan jamuan. Karena ini dinamakan apa? Rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang itu masuk rumahnya orang tapi tidak disuguhi. Nah, ini berarti termasuk orang yang pelit. Hatal mak ya. Ini bagaimana ketika kita itu datang menuju zat yang paling dermawan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala itu mempersiapkan setiap langkah kita yang kita gunakan untuk berjalan. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala hapus daripada kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala hapus daripada dosa-dosa kita. Itu setiap satu langkah. Makanya ya, ini termasuk bentuk tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat daripada perjalanan yang mulia ini, mintanya apa? Minta itu tidak jauh daripada dua. Ya, minta itu apa? Tidak jauh daripada dua. Minta untuk dimasukkan ke surga dan minta untuk dijauhkan daripada neraka. Wes itu dua. Ya, ada seorang badui mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa doa yang macam-macam. Ya, saya cuma doanya, ya Allah, saya masukkan ke surga dan jauhkan daripada api neraka. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya kita itu juga baca-baca, ya mintanya ya sekitaran itu. Ya, kembalinya ya sekitaran itu, dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau hari Jumat lebih ditekankan lagi ya. Wa fil masjid ya. Dan begitu juga di masjid. Ya, kita di masjid juga digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal insatu bitarkil kalam wa dzikril sami, dan juga disunnahkan untuk mendengarkan khatib. Ya, tidak sibuk dengan yang lain. Zikirnya pun diberhentikan kalau seandainya khatib sedang khutbah. Ya. Dan tidak berbicara. Ya. Wa man masal hasa faqad lagha. Ya, barang siapa yang menyentuh daripada batu maka dia sudah apa? Sudah lagha. Artinya Jumatnya tidak sempurna. Artinya dia tidak mendapatkan pahala daripada pahala Jum'ah. Ya, meskipun kita cuma mengatakan kepada saudara kita yang lain, "Hei, dimo." Nah, itu juga termasuk yang mengurangi daripada fadilah Jum'ah. Makanya kalau seandainya hari Jumat sudah, ya jangan kita itu berbicara, jangan megang HP, ya, jangan WA, buat status, apalagi live. Ya, live sudah ada yang ngurus, kita live sendiri. Atau nulis status, wah khotibe kesuwen iki, aku wis luwe. Lah itu termasuk apa? Yang membatalkan daripada fadilahnya Jum'ah. Ya, itu perlu diperhatikan. Ya, dan ketika ya, seseorang itu mendengarkan khatib maka ninggalkan zikir. Begitu juga ketika taklim. Ya, ada sebagian dia taklim tapi sambil zikir. Ya, itu dilarang. Ada seorang yang lagi taklim itu dia itu siwakan terus. Dia siwakan terus. Siwakan. Lagi ustadznya lagi menjelaskan siwakan lagi. Ustadznya sampai pegel. Hei, kamu itu jangan siwakan terus. Saya hilang konsentrasinya. Saya jelaskan kok siwakan. Ya Syekh, sunnah katanya. Siwakan sunnah ya Syekh. Kata syekhnya, ana tahu siwakan sunnah. Mencabut bulu ketiak juga sunnah. Sekarang kamu cabut bulu ketiak kamu di sini. Sunnah ada?
ada waktunya. Ya, sunnah ada tempatnya. Bulu ketiak dicabut itu juga sunnah. Masa orang lagi taklim mau, ya itu tidak apa? Tidak cocok. Begitu juga ketika seorang itu dia lagi taklim, ya sudah. Ya, dia tidak diperkenankan untuk sibuk kecuali mendengarkan. Karena dikatakan bahwasanya seseorang itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hati. Kalau satu hati itu dengan sudah sibuk dengan sesuatu, sudah tidak bisa sibuk yang lain. Jadi kalau seandainya zikir kadang zikir tidur. Ya, jadi kalau taklim sudah tidak diperkenankan. Bahkan guru kita itu sampai tidak boleh baca kitab. Ya, jadi kalau seandainya gurunya lagi nerangkan, kita itu tidak boleh sibuk. Oh, baca kitab sendiri yang ada di kitab atau yang ada di penjelasan di kitab itu tidak diperkenankan. Ya, karena untuk apa? Untuk fokus supaya orang itu betul-betul memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya. Wal insat bitarkil kalam wa dzikri lisami wa bitarkil kalam duna dzikri li ghairihi. Ya. Tapi kalau seandainya seorang itu dia jauh tidak mendengarkan apa khatib. Ya, misalkan mic-nya rusak tiba-tiba yang di belakang dia tidak mendengarkan khatib sedang khutbah, maka ketika itu dia diperkenankan untuk berzikir. Ya, diperkenankan untuk berzikir karena dia sudah tidak bisa mendengarkan khatib. Ya. Wa yuqra'u al-ihtiba'u fiha. Ya, kemudian masuk ke makruhnya ketika mendengarkan khutbah. Makruh ihtiba. Ihtiba itu apa? Ya, make apa namanya? Kalau di Arab itu habwa. Habwa itu kayak tali yang ngiter. Sabuk duduk, tahu nggak? Jadi kalau seandainya, mohon maaf ya. Ini kalau seandainya di masjid gini, kemudian dia pakai tali muter. Ya, sekarang sudah banyak dijual ya. Pakai tali muter kemudian senderan. Itu biasanya buat orang-orang yang sudah tua ya, di Yaman dia biasanya pakai ikat seperti ini ya, kemudian dengarkan khutbah. Itu termasuk makruh. Atau begini, ketika khutbah maka itu termasuk makruh. Atau tasbih ya, tasbih ini lagi seperti ini ketika mendengarkan khutbah atau ketika nunggu sholat maka itu termasuk yang makruh. Tapi kalau selainnya itu di luar itu tidak ada masalah. Atau kalau seandainya kita mau gandeng teman kita dengan tasbih itu maka itu termasuk sunnah. Makanya ada sebagian daripada para sholihin kalau seandainya jalan bareng mereka itu saling apa? Memasukkan satu tangan satu sama yang lainnya. Ya, seperti ini. Itu kalau jalan. Nah, itu termasuk sunnah. Tapi kalau seandainya waktu taklim, waktu mendengarkan khutbah, maka itu termasuk apa? Yang dimakruhkan, tidak diperkenankan ya, kecuali kalau seandainya memang sudah tua ya, dia sakit misalkan dia harus senderan, maka itu lain lagi. Tapi kalau seandainya masih muda atau masih kuat ya, lebih baik ditinggalkan. Wasalamud dakhil lakin tajibu ijabatuhu. Dan juga makruh orang itu ketika masuk masjid yaitu salam, mengucapkan salam ya. Lagi khutbah kemudian dia assalamualaikum. Meskipun kita jawabnya wajib. Jadi fardu kifayah, maka kita tidak perlu untuk apa? Untuk salam ya, ketika masuk tidak perlu untuk mengucapkan salam. Akan tapi apa? Wajib untuk dijawab. Wa yustahabu tashmitil atis wa qiraatul kahfi yaumaha wa lailataha. Kemudian juga disunnahkan untuk menjawab orang yang bersin. Orang yang bersin kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau seandainya orang itu tidak mengucapkan alhamdulillah maka kita ingatkan. Ya, katakan alhamdulillah. Ya. Dikatakan bahwasanya barang siapa yang bersin kemudian dia itu selalu mengucapkan alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga tidak sakit gigi. Nah, yang sakit gigi biasanya tidak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian ya, dibacanya apa? Ya yarhamukallah. Ya, kemudian kita jawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, ini termasuk apa? Termasuk sunnah di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau seandainya tidak ada seorang pun yang mengucapkan yarhamukallah, maka seorang itu disunnahkan membaca atau mengatakan yarhamani Allah, semoga Allah merahmatiku. Ya, jadi kalau seandainya tidak ada yang mengucapkan yarhamukallah, maka sunnah kita mengatakan yarhamani Allah. Ya, Allah merahmatiku. Jadi kalau seandainya tidak ada, ya, ini termasuk apa? Sunnah. Jadi kalau seandainya Jumatan ya termasuk sunnah ya. Ya, ketika di Jumatan atau ketika seorang itu bersin, itu hakul muslim alal muslim, haknya muslim yang harus ditunaikan muslim yang lain. Di sini kemudian diriwayatkan man atasa au tajasya faqala alhamdulillah ala kulli hal rafa'allahu an sab'ina ahwanuha al-judham. Ya, dikatakan di sini barang siapa yang dia itu bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan daripadanya 70 penyakit. Ya, paling ringannya itu lepra. Ya, itu ketika seorang itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini sebagai salah satu riwayat ya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan riwayat Nabi itu untuk umat Nabi Muhammad SAW itu fadilahnya kalau berkaitan sama zikir itu luar biasa. Ya, makanya jangan seorang itu heran kok mengucap alhamdulillah kok dijadikan pahalanya itu luar biasa, banyaknya luar biasa. Itu disebabkan kita ini termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi fadilahnya itu banyak sekali, luar biasa, banyak sekali. Maka beruntung orang itu yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya seorang itu dikasih taufik oleh Allah untuk berzikir, wah itu luar biasa. Pahalanya luar biasa. Karena fadilahnya itu banyak sekali. Fadilahnya agung sekali. Kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, ala kulli hal ketika bersin. Ya, maka dijauhkan daripada 70 penyakit. Wa qiraatul kahfi yaumaha wa lailataha, dan juga di hari Jumat atau malam Jumat maka disunnahkan untuk apa? Untuk membaca daripada suratul kahfi. Ya, membaca surat kahfi. Lailatul Jum'ah sama hari Jumat. Malam Jumat sama hari Jumat. Jadi Kamis ya, malam setelah maghrib itu waktunya untuk membaca surat Al-Kahfi. Begitu juga besoknya setelah fajar itu sudah mulai untuk disunahkan membaca surat Al-Kahfi sampai sebelum maghrib, yaitu malam Jumat sama hari Jumat. Malam Jumat masuknya dari Kamis setelah maghrib, itu sudah masuk Lailatul Jum'ah atau malam Jum'ah. Hari Jumat dari terbit fajar sampai tenggelam maghrib, itu tenggelam matahari. Maka kalau sudah tenggelam matahari itu sudah ganti malam Sabtu. Ini seperti sekarang kita di malam Minggu, Lailatul Ahad. Kita sudah masuk malam Ahad. Besok setelah fajar itu Yaumul Ahad, hari Ahad. Wa yusannu awwalu kulli minhuma mubadara ilal khair wa hadra minal ihmal wa naharuha afdal lima sah anna al-awwal yudhi'u lahu ma bainal jum'atain. Ya. Kemudian juga disunnahkan di hari Jumat itu untuk segera melakukan amal kebaikan ya, karena di hari Jumat itu waktu yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dikatakan sayyidul ayyam, pimpinannya hari itu hari Jumat. Di situ disunahkan kita itu memperbanyak daripada amal yang baik ya, ditingkatkan di hari Jumat ya, dan di sini dikatakan hari Jumat lebih afdal daripada malam Jumat ya. Wa iktsaru shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, dan disunahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Jumat dan di hari Jumat. Makanya kebanyakan maulid itu dikerjakan di malam Jumat, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir malam Senin. Ya, kenapa kok ulama baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Kamis, malam Jumat?
karena di situ diperintahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diletakkan di hari atau di malam Jumat supaya ngajak orang-orang itu memperbanyak daripada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di hari Jumat juga memperbanyak daripada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu sholawat yang kalau seandainya dibaca di asar hari Jumat 80 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosanya 80 tahun. Ya, sholawat di setelah ba'dal asar, ya, 80 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosanya 80 tahun. Makanya para malaikat itu kalau seandainya ngelihat umat Nabi masuk neraka, mereka bingung. Kok bisa umatnya Nabi itu masuk neraka? Dari saking apa? Banyaknya penghapusan dosa, pengangkatan derajat, ya, penerimaan taubat. Itu untuk umat Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali. Dan mereka para malaikat heran kalau seandainya ada umat terdahulu yang masuk surga. Ya, kalau seandainya masuk surga dari umat terdahulu, wah itu sudah jos. Karena mereka itu betul-betul taat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu jatuh ke dosa, ya masih ditutup aibnya sama Allah Subhanahu wa taala. Umat terdahulu melakukan dosa, di pintu rumahnya sudah terpampang, fulan tadi malam zina, fulan tadi malam mencuri, ya dosanya langsung ketok. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW tidak, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, memperbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Itu perintah oleh daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga di malam Jumat kita memperbanyak sholawat. Dan ulama mengatakan paling sedikitnya dikatakan orang banyak bersolawat itu ketika dia bersolawat kepada Nabi satu hari minimal 300 kali. Itu dikatakan apa? Sudah banyak bersolawat. Kalau kapan? Kalau dia minimal satu harinya dia memperbanyak atau membaca 300 kali. Nah, itu dikatakan ini sudah orang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi paling minimalnya, maksimalnya itu tidak ada batasannya. Ya, kalau seandainya seorang itu mau sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hari, ya, maka itu baik. Karena itu pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya saya ingin menjadikan 1/4 daripada waktuku untuk salat kepadamu ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan bagus, tapi kalau seandainya kamu tambah maka itu lebih baik. Kemudian sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu saya jadikan setengah daripada waktuku untuk salawat kepadamu. Maka Rasulullah SAW mengatakan bagus, tapi kalau seandainya kamu tambah maka itu lebih baik lagi. Maka dikatakan, ya Rasulullah, kalau begitu saya jadikan 2/3 waktuku untuk kamu ya Rasulullah, untuk salawat kepadamu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kalau itu bagus, tapi kalau seandainya kamu tambah maka itu lebih baik lagi. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu aku jadikan seluruh waktuku untuk bersalawat kepadamu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu idzan tughfaru laka dzambuk, kalau begitu dosamu diampuni, wa tughfalaka hamuk, dan sumpekmu dihilangkan. Ya, jadi kalau seandainya orang itu banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sumpeknya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta sama Allah. Ada orang-orang yang datang kepada Nabi ngaku cinta sama Allah. Ya, dia puasa sepanjang tahun, dia tidak menikahi seorang wanita, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka mengatakan saya ini lebih cinta sama Allah daripada Muhammad. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wahai Muhammad, katakan kepada mereka kalau seandainya mereka itu benar-benar cinta sama Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Katakan wahai Muhammad untuk mengikuti engkau. Ya, jadi
yang menjadikan kita itu bisa sampai kepada Allah hanya lewat Nabi Muhammad SAW. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Hasilnya apa? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Ya, jadi kalau mau dapat cintanya Allah lewat Nabi Muhammad SAW, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Allah cinta sama kita, Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Kapan? Kalau seandainya kita ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para nabi itu pintu satu-satunya untuk sampai kepada Allah. Ya, Habib Umar beliau pernah menjelaskan. Sayyidina Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ya, wa adzin fin nasi bil hajj. Ya, serukan orang-orang itu untuk melaksanakan haji. Ya'tuka, maka mereka akan datang kemana? Di ayat itu tidak dikatakan mereka akan datang ke Ka'bah, mereka datang ke Masjidil Haram. Akan tapi ayatnya itu mengatakan ya'tuka, mereka bakal datang kepadamu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan untuk datang ke Ka'bah, tapi datang kepada siapa? Nabi Ibrahim. Ya, karena itu adalah salah satu pintunya Allah Subhanahu wa taala yang paling agung lewat nabinya. Dan kita, nabi kita itu nabi yang paling afdal, nabi yang paling agung. Kalau seandainya kita ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bakal sampai kepada Allah. Tapi kalau seandainya seorang itu tidak ngikuti nabi, ya, suruh sholat, ayo sholat, ndak wis, saya sudah sampai ke ma'rifatullah, saya sudah kenal sama Allah, saya sudah tidak perlu sholat lagi itu untuk kamu yang masih belum kenal Allah. Nah, ini bermasalah nih. Nabi Muhammad masih sholat. Nabi Muhammad itu menanti-nantikan sholat. Nah, kalau seandainya seorang itu sudah tidak mau melaksanakan daripada syariat, kemudian dia mengaku dia itu sudah sampai makrifat, maka kita tanya, makrifat mana yang kau maksud? Nabi Muhammad tetap sholat, Sayyidina Abu Bakar ya ngikuti Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali juga ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama mengatakan kalau kamu ingin tahu bagaimana cara ngikuti Nabi, ya ikuti Khulafaur Rasyidin, mereka yang lebih paham. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW dan paham karepnya Nabi. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnah-sunnah Khulafaur Rasyidin min ba'di. Khulafaur Rasyidin setelahku, mereka itu paham betul apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi, mereka itu paham. Makanya Nabi Muhammad SAW langsung ngasih apa? Mandat. Ya, setelah aku meninggal ikuti Khulafaur Rasyidina min ba'di. Mereka yang paling paham. Dan kalau seandainya kita mau melihat, maka lihat apa? Khulafaur Rasyidin setelah Nabi Muhammad SAW, bagaimana mereka itu ngikuti Nabi Muhammad SAW, bagaimana mereka mengambil sunnah Nabi Muhammad, bagaimana mereka memahami suatu hadis daripada Nabi, bagaimana mereka itu ngambil suatu hukum, ekstrak hukum daripada Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling afdal kita ngikuti daripada para sahabatul kiram, mereka yang paling paham tentang Nabi Muhammad SAW. Wa doa wa iktharu doa fi yaumiha sa'atul ijabah, dan juga di hari Jumat disunnahkan untuk memperbanyak doa. Ya, karena di hari Jumat ada waktu-waktu yang mustajab. Tidaklah seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa taala bakal kabulkan. Kapan? Mubham, tidak diketahui. Ya, kenapa? Supaya orang itu ibadah sama Allah di seluruh hari Jumat. Sama seperti malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kapan? Ada yang mengatakan malam 27, ada yang mengatakan malam 19, ada yang mengatakan di awal Ramadan, ada yang mengatakan di akhir Ramadan. Nabi Muhammad SAW mengatakan di 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa kok tidak ditunjukkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kepingin umat Nabi itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan mereka itu terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di hari Jumat.
ada satu saat yang kalau seandainya kita doa di saat tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan setelah adzan Jumat, ada yang mengatakan antara adzan dan khutbah, ada yang mengatakan di antara dua khutbah, ada yang mengatakan ba'dal asar. Dan kebanyakan daripada ulama itu mengatakan ba'dal asar. Itu ada waktu yang mustajab, dikabulkan. Tidaklah seorang itu berdoa di waktu tersebut maka bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya kita itu membaca amalan-amalan di hari Jumat itu banyak. Amalan-amalan itu banyak di hari Jumat. Wa sa'atul ijabah fiha bainal julusil imam wa khutbah wa salami. Dan di sini muallifnya itu mengatakan bahwasanya waktu yang mustajab itu antara imam ketika duduk, baina julusul imam lil khutbah wa salamihi, antara setelah imam itu atau khutbah khatib itu duduk sampai salam daripada apa? Jumatan. Ya, makanya ketika khatib itu duduk kita itu disunahkan baca apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu disunahkan. Tapi kalau seandainya kita itu ada hajat, maka kita doa di antara waktu tersebut sampai sebelum imam itu salam. Jadi kalau seandainya sebelum imam salam, kita bisa doa di sholat kita. Di akhir sebelum imam salam kita itu apa? Membaca doa yang kita hajatkan ya, yaitu di hari Jumat. Makanya kalau hari Jumat itu sangat agung fadilahnya. Insyaallah kita akan masuk insyaallah di hari ke depan tentang makruh-makruhnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sekarang? Foto. Kapan? Ketika apa? Jadi alhamdulillah sambil bersin. Enggak, setelah bersin kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, setelah bersin alhamdulillah. Kadang bersinnya itu kan sampai 2 kali biasanya. Kalau sampai 3 kali kita doanya bukan yarhamukallah, tapi Allah yashfik. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Harus sudah 3 kali. Ya, jadi biasanya bersin itu sekali 2 kali. Tapi kalau sudah 3 kali doanya lain lagi. Ya, semoga Allah menyembuhkan kamu. Ya, Allah yashfik. Ya, Allah yashfik. Itu kalau sampai 3 kali ya. Tapi kalau sekali atau 2 kali kita mengucapkan alhamdulillah. Nah. Ada lagi? Betul. Khatib lupa apa? Oh, salah. Khatib salah di dalam ngasih. Gini. Jadi kalau misalkan ada salah satu ustadz atau salah satu penceramah dia salah, ya, dan salahnya itu tidak berkaitan tentang hukum, ya, seperti salah nabi atau salah misalkan ada jumlah nabi misalkan atau ada ketelisut, ya, tapi kalau seandainya tidak berkaitan dengan satu hukum, maka diabaikan. Tapi kalau seandainya berkaitan tentang hukum, ya, satu hukum yang mu'tamad, ya, tiba-tiba dia mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, ya, menghalalkan yang haram, maka wajib kita tegur langsung itu tidak ada masalah, itu langsung, dan itu bukan apa? Bukan aib ya, karena dia salah di dalam mengucapkan satu hukum. Tapi kalau tidak ada kaitannya, ya, misalkan satu nasihat kita anggap nasihatnya salah, atau misalkan nyebut nama Nabi Ibrahim tapi sesungguhnya kisahnya itu Nabi Musa,
Ya, itu tidak ada masalah, itu kita tegurnya setelah kajian, setelah khutbah. Ustadz, tadi Ustadz salah menyebutkan, itu tidak ada masalah karena tidak ada kaitannya tentang halal haram, tidak ada kaitannya tentang satu hukum. Tapi kalau berkaitan tentang satu hukum maka boleh. Ya, kalau betul-betul kita memahami hukum tersebut ya. Ya, kalau misalkan yang sudah jelas, tapi kalau masih khilaf itu kita tidak wajib untuk nahi mungkar. Contohnya rokok, rokok haram apa makruh? Yang ngerokok ngambil yang makruh, yang tidak ngerokok ngambil yang haram. Ya. Kalau ada khilaf kuat, kita tidak wajib apa? Nahi mungkar. Kita tidak wajib. Ya, karena akhirnya bakal muncul perdebatan. Lah kiainya itu masih ngerokok, ustadz itu masih ngerokok, wah rame. Ya, kita tidak wajib. Tapi kalau seandainya ya, kita tahu bahwasanya orang ini bakal dengarkan kita, nah kita baru masuk. So hati-hati tentang rokok, rokok itu bahaya. Begini kita masuk. Tapi kalau seandainya enggak, ya mereka menganggap yang makruh, ya sudah kita biarkan. Begitu juga ketika ada ustadz-ustadz yang salah, atau kalau seandainya kita salah, ya ditegurnya. Kalau kita misalkan satu hukum boleh langsung ditanyakan. Tapi kalau misalkan tidak ada berkaitan dengan atau cerita, ada yang cerita kurang lebih, kurang salah, itu tidak perlu ditegur di depan umum. Tapi ditegur apa? Di belakang setelah khatibnya itu turun atau ustadznya itu turun. Lebih? Oh, khatibnya tanya sama audiennya, sama. Oh, ada yang jawab, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kalau seandainya khatibnya enggak tahu terus disauti, enggak ada masalah. Karena dulu khutbah Jumat itu enggak sediem sekarang ya. Karena Rasulullah SAW ketika itu Sayyidina Utsman masuk, maka Rasulullah SAW negur, "Wahai Utsman, kenapa kamu enggak sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu atau qobliyatul Jum'ah terlebih dahulu?" Itu ditegur. Kadang ada Badui yang tanya sama Nabi Muhammad SAW di khutbah Jumat. Tapi kan sekarang tidak ada orang tanya di khutbah Jumat. Ya, mungkin pekeo. Tapi kalau seandainya ada yang khatib itu tanya, ya, tidak ada masalah, itu langsung dijawab. Ada lagi tadi? Betul. Apa? Doa ketika khatib itu duduk. Ya, di ketika khutbah kedua. Ketika khatib itu doa, makmum itu doa atau ngamini gitu ya. Nah, kita termasuk sunnah untuk ngamini doanya khatib. Karena ada sebuah riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seorang yang kemudian berdoa kemudian diamini oleh orang yang lain. Ya. Hah? Apa? Tangannya seperti ini, tidak ada masalah itu. Tangannya gini, khatib mau tangannya gini itu tidak ada masalah. Ya, itu termasuk yang disunnahkan. Ya, termasuk yang disunnahkan ketika kita itu doa, kita ngadahkan tangan kita ke langit, ya, ke atas. Kenapa? Karena kiblatnya doa itu langit. Kalau yang berkaitan tentang nolak bala, maka dikembalikan tangan kita gini. Ya, misalkan Allah marfa' annal adzab wal bala wal qahta wal huma, ya Allah angkat bala, angkat cobaan, ya. Itu dikembalikan tangan kita. Karena kita tidak minta bala. Kita tidak mau bala, jadi dibalik. Kemudian kalau seandainya berkaitan tangan minta, maka tangan kita itu diangkat. Ya, kita disunahkan itu apa? Ngamini khatib. Sama seperti ketika sholat. Waladhdallin, amin. Karena itu termasuk apa? Ketika seorang itu doa dengan satu doa diamini sama orang, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan daripada doa-doanya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah binatul qabul wa tamin kusur ma'mul asyashir. Ila rasulina rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa sallam ala sayyidina Muhammad wa
وصلوا بكم على رمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ومن أمر هذا المسجد الله فيه وحاجاتهم كلهم أن الله يقولون بيرون جدا كان بشر المال في الدين آل هذا يقول سيجاب شاملة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.